Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, saya Anggia Natasha Putri dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Izin untuk memaparkan materi terkait proses cloning pada embrio dan dinamikanya setelah diresmikan. Untuk dosen pengampu bagi Ibu Rika Kartika, terima kasih untuk memberikan tugas ini. Baik, yang pertama ada definisi. Berdasarkan dari etimologi, istilah cloning atau klonasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata klonus atau klon yang berarti ranting, stek, tunas, atau cangkok. Pada hakikatnya, cloning merupakan langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Makhluk hidup hasil cloning disebut klon. Baik, untuk sejarahnya, cloning hewan memang sudah muncul di awal tahun 1900, tapi contoh hewan cloning baru dapat dihasilkan lewat penelitian Wilmut et al. Pada tahun 1996. Dan untuk pertama kali membuktikan bahwa cloning dapat dilakukan pada hewan mamalia dewasa, dikutip dari Hein tahun 2004. Baik, kemudian menurut Budi Daryono di tahun 2009, cloning pada hewan dimulai ketika para pakar biologi reproduksi Amerika, Diggs dan King, pada tahun 1952 berhasil membuat klon katak melalui teknik transplanting genetik material dari suatu sel embrional katak ke dalam sel telur katak yang telah diambil intinya. Pada tahun 1962, Gordon melakukan transplantasi nukleus sel usus katak somatik yang telah mengalami diferensiasi ke dalam telur katak yang telah diambil intinya. Sel telur berhenti sel inestinum tersebut kemudian berkembang menjadi klon katak, dikutip dari Arnold di tahun 2009. Kemudian pada tahun 1967, Mintz berhasil melakukan transplantasi sel somatik embrional pada stadium blastula dan morula ke dalam rahim seekor tikus sehingga dihasilkan klon tikus, dikutip dari Budi Daryono tahun 2009. Kemudian beberapa di antaranya adalah sapi jantan bernama Jin yang berhasil dikloning oleh Irjen Ing dari sebuah sel fetus pada tahun 1997. Kambing bernama Mira yang dikloning dari sel embryonik oleh Genzyme Transgenic Corporation dan Tufts University pada tahun 1998. Baik, selanjutnya ilmuwan Korea Selatan juga berhasil memproduksi beberapa klon embrio manusia. Produksi klon embrio manusia ini menurut mereka akan digunakan untuk menghasilkan sel induk embrionik yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit. Pada bulan November 2007, dunia kembali dikejutkan oleh para ilmuwan Oregon yang berhasil mengkloning embrio kera dan mengekstraknya dalam sel induk. Kesuksesan ini dilaporkan oleh ilmuwan Australia Sokrat Metalipov dari Pusat Penelitian Primata Nasional Oregon di Portland, dikutip dari Rosdav di tahun 2004. Menurut Setiawan, di tahun 2009, Metalipov berhasil memproduksi sistem sel embrionik yang dilakukan dengan menggunakan teknik SCNT. Baik, untuk perkembangan sendiri, metode umum dari produksi embrio cloning dengan berbagai kemungkinan sumber sel donor dan metode transfer sel nukleus serta preparasi umum sel respesien untuk menghasilkan sel rekonstruksi. Pada perkembangan terbaru telah dimungkinkan adanya transfer nukleus interspesies, misalnya antara bos gaur dan bos ganteng dengan bos taurus. Dari berbagai riset telah dilaporkan bahwa sitoplasma oosit bovin dapat melakukan reprogramming nukleus dari spesies lain, dikutip dari Shi et al. Di tahun 2003. Baik, kemudian untuk keterangan sendiri seperti yang diketahui, untuk cloning sendiri memang masih ada pro dan kontranya. Mungkin memang untuk pro-nya bisa memajukan bagaimana hidup, bisa memperbanyak suatu dari spesies. Namun di tantangannya itu sendiri sudah ada malpraktik yaitu proses rekayasa genetika yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan malpraktik, dan resiko terbesarnya adalah banyak hewan yang mati sia-sia karena malpraktik tersebut. Karena tidak memungkiri, karena memang di setiap kegiatan atau tantangan saat kita ingin melakukan mencoba hal baru, kita membutuhkan suatu ruang lingkup atau situasi di mana kita masih mencoba hingga berhasil. Karena itu di sini masih ada tantangannya, itu ya
Tantangannya yaitu bisa menimbulkan malpraktik. Lalu resiko terbesar adalah hewan yang mati sia-sia karena malpraktik tersebut. Mungkin bagus apabila memang cloning itu berhasil, namun apabila cloning itu tidak berhasil, berapa puluh hewan yang harus mati sia-sia karena hasil yang belum dipastikan akan jadi atau tidak. Baik, kemudian ada di yang tantangan kedua adalah menentang Tuhan. Beberapa orang beranggapan bahwa cloning secara agama berarti menentang apa yang Tuhan berikan dan merubah ciptaan Tuhan. Karena seperti yang sudah dilansir dari Pancasila di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kata Esa yang berarti satu. Hanya kepada Tuhan kita minta, hanya kepada Tuhan kita bersembah. Lalu berapa orang yang memang secara agama itu menentang dengan merubah ciptaan Tuhan, itu juga menjadi salah satu yang membuat cloning ini tidak terlalu didukung oleh masyarakat. Baik, kemudian untuk yang ketiga, keberagaman kurang. Karena dengan adanya cloning, menyebabkan keberagaman di alam menjadi kurang. Selain itu, makhluk hidup hasil cloning akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena pada dasarnya cloning itu dihasilkan dari hewan yang asli, bukan berarti cloning itu akan berhasil untuk hidup bertahan lama. Mungkin saja hewan itu bisa bertahan di lingkungan yang baru, namun hewan hasil cloning atau makhluk hasil cloning itu tidak bertahan di lingkungan yang awal. Karena itu, keberagaman jadi berkurang setelah adanya sia-sia, bisa jadi hasilnya pun belum tentu maksimal. Kemudian yang keempat ada biaya mahal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang proses cloning pada hewan, proses tersebut membutuhkan teknologi yang adidaya serta biaya yang tidak murah. Hal ini tentunya tidak efektif dan bukan alternatif terbaik untuk menciptakan organisme baru dengan genetik khusus. Karena kembali lagi dengan tantangan-tantangan yang sebelumnya, setelah banyaknya pro dan kontra yang sudah diucapkan dengan biaya mahal ini juga menjadi suatu pemikiran atau pertimbangan bagi para ilmuwan itu untuk melakukan atau tidak, karena di sisi dari pro-nya yang banyak, kontranya juga yang banyak. Baik, kemudian untuk tanggapan, bagaimana tanggapan pemerintah terkait cloning? Baik itu cloning terhadap hewan ataupun terhadap manusia. Baik, perkembangan cloning di dunia ibarat sebuah pisau bermata dua terhadap keberlangsungan hidup. Secara teoritis, cloning dapat dilakukan tanpa melalui proses perkawinan yang sah, dapat menggunakan sel telur serta apa saja yang bersangkutan. Namun menurut hukum positif, tindakan hukum tersebut memang sudah melanggar pasal dari 127 Undang-Undang Kesehatan itu terkait cloning manusia yang memang tidak diperbolehkan apabila memang di luar dari rahim suami istri itu tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, human cloning atau teknik pengkloningan manusia dianggap tidak etis karena dapat merusak silsilah keturunan. Selain itu juga dapat beresiko mengalami kecacatan karena tidak menutup kemungkinan semua yang dihasilkan dari laboratorium hasil dari ilmuwan bukan berarti akan sempurna seperti apa yang Tuhan ciptakan. Kemudian setelah dianggap tidak menghormati dan ingin menyemai Tuhan, Al-Ghani juga mengutarakan dengan jelas karena angkat Tuhan dan Yang Maha Esa sebagai landasan soal diadu dan disamai oleh ciptaannya. Seperti yang kita tahu, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Beberapa orang juga berpikiran dan bertimbang bahwa untuk pengkloningan ini adalah seolah kita sedang menyamai Tuhan, seolah kita ingin lebih hebat dari siapa yang menciptakan kita. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.